Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, allamal quran, khalaqal insan, allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'd. Jamaah sekalian hafizakumullah, melanjutkan pembahasan kita dari tema yang berkaitan dengan tips membangun rumah tangga bahagia yang diambil dari buku aslinya berjudul Tis'un wa Tis'una Fikratan Lihayatin Zawjiyatin Sa'idatin, 99 tips rumah tangga bahagia. Pada kesempatan malam ini saya akan sampaikan poin yang ke-13, yaitu sikap saling menghargai yang perlu dimiliki oleh semua anggota keluarga, tentu dimulai dari pasangan suami dan istri, ayah dan ibu yang akan menjadi teladan untuk anak-anaknya. Yang kita semua ketahui bahwa yang namanya menghargai itu bisa wujudnya menghargai pendapat, menghargai ide, gagasan, juga menghargai yang berhubungan dengan selera, karakter, tabiat. Dan ketika kita bicara tentang menghargai, tentu rambunya adalah ketika itu tidak bertentangan dengan syariat. Dan kalau kita menghargai itu tidak berarti bahwa kita sepakat dalam masalah tersebut. Contoh yang paling sederhana, kalau kita dalam rumah tangga, bisa jadi kan suami dan istri itu berasal dari latar belakang yang berbeda, termasuk latar belakang pemahaman keagamaan. Ya, yang paling gampang misalnya suaminya subuhnya kunut, istrinya enggak kunut. Ini kan tidak harus dipaksakan bahwa istri juga harus ikut suami atau suami harus ikut istri, karena masalah tersebut sejak bukan hanya ratusan, lebih dari 1000 tahun yang lalu sudah ada perbedaan pendapat, dan tidak mungkin kita seragamkan dan dipaksakan semua harus sama dalam semua bahasan fikih, mulai thaharah, sholat, puasa, zakat, haji, lalu nanti masuk ke bab nikah, muamalah yang begitu banyak. Tidak harus semuanya bisa diseragamkan. Ada yang bisa diseragamkan dan itu alhamdulillah, tapi yang tidak bisa tetap bisa berjalan dan masing-masing dengan apa yang dipahami. Oleh karena itu dalam kehidupan rumah tangga, pemahaman keagamaan juga menjadi salah satu bagian yang perlu saling menghormati, artinya masing-masing menghargai perbedaan yang ada. Dan perbedaan tersebut sekali lagi tentu harus dalam bingkai syariat. Kalau kemudian orang mengatakan kan dalam masalah ini ada khilafiyah, ya. Khilafiyah yang dimaksud itulah perbedaan pendapat yang memang dikenal di kalangan para ulama. Tidak berarti waton beda dan kemudian waton berbeda pendapat lalu tidak jelas rujukannya. Ya, kalau perbedaan itu memang ada rujukannya dan ada ulama-ulama yang memilih pendapat tersebut, ya kita berikan ruangnya. Orang tentu diberikan ruang untuk berbeda pandangan dalam masalah tersebut. Nah, kenapa catatan bahwa pentingnya rambu syariat dijadikan acuan? Karena jangan sampai perbedaan itu lalu melanggar syariat. Nah, kalau sudah melanggar syariat, ya tentu kita berusaha bersama-sama kembalikan pada rambu syariat dan tidak membuka ruang perbedaan. Contoh yang melanggar syariat, kalau perbedaan menyangkut masalah keyakinan, masalah akidah. Nah, kalau masalah akidah kita tidak boleh berbeda, kita harus sama. Tapi kalau dalam masalah fikih secara umum ada yang memang harus disepakati kalau itu ijma, tapi kalau ada perbedaan pendapat ya kita saling menghargai. Umumnya masalah akidah itu pendapat yang benar cuma satu. Ya, misalnya rukun Islam ada berapa, ya nggak mungkin ada perbedaan pendapat. Rukun iman ada berapa, tidak mungkin juga ada perbedaan pendapat. Iman kita tentang malaikat Jibril, Mikail dan yang lainnya itu sama, tidak boleh beda. Kalau perbedaan itu karena pengetahuan, nah itu ruang untuk belajar, dan disitulah lagi-lagi tempat untuk menghargai.
Nah, kemudian tadi disebutkan bahwa menghargai itu juga menyangkut menghargai selera. Ya, karena kalau sudah bicara selera, babnya sangat luas. Kalau sudah bicara makanan misalnya, Ina pernah singgung, yang namanya makan itu ada yang suka pedas dan ada yang tidak suka pedas. Suami dengan istri bisa jadi berbeda 180 derajat. Ya, yang satu suka pedasnya luar biasa, sebaliknya yang satu lagi nggak bisa pedas meskipun level 1, sementara suaminya sudah pedasnya level 9. Nah, ini berada pada dua sisi yang sangat berseberangan. Kemudian kalau masuk dalam kehidupan di ruang yang sangat privasi, yaitu kamar tidur, juga bisa ada perbedaan. Yang satu suka pakai AC, satu lagi kalau pakai AC malah masuk angin. Maka ini juga menjadi ruang di mana kita harus saling menghargai. Yang satu lagi ketika tidur ingin lampunya dimatikan dan gelap gulita, tapi yang satu lagi ingin dinyalakan, lalu ambil jalan tengahnya remang-remang. Nah, ini ruang-ruang seperti ini perlunya kita mencari jalan dan titik temu dalam kehidupan rumah tangga. Tidak selalu disikapi bahwa kita harus ngotot dengan pendapat kita dan yang lain harus ikut, atau sebaliknya ya, pihak lain juga melakukan hal yang sama. Cara seperti ini, cara memaksakan pendapat ini, kalau dalam pandangan penulis buku ini, Dr. Musabbab, beliau menggunakan istilah ini caranya Fir'aun. Karena Fir'aun itu dalam Al-Quran menggunakan ungkapan ma urikum illa ma ara. Jadi, kalian itu harus kalau ngikuti pendapat hanya boleh satu, yaitu pendapat yang saya ikuti. Jadi kalian tidak punya ruang berbeda pendapat dengan pendapat saya. Itu gayanya Fir'aun. Yang bahaya adalah kalau ada suami yang jadi Fir'aun. Ya, jadi semua harus ikut saya. Ya, kalau makanan juga harus ikut saya. Ya, kemudian kalau bicara suhu juga harus ikut suhu tubuh saya. Ya. Padahal kita bisa berbeda-beda dalam ruang-ruang tersebut. Nah, apalagi kalau perbedaan itu masalah-masalah yang sebetulnya ya ruang bahwa kita berbeda itu memang terbuka luar biasa. Dalam bab yang berhubungan dengan muamalah harian, itu kan kita memang dipersilakan berbeda dengan ruang yang betul-betul berbeda. Misalnya begini, yang paling gampang sekarang kita lihat masjid kita ini. Apakah kita semua sepakat karpetnya warnanya merah begini? Kan mungkin ada yang punya usulan, kalau saya nggak merah, saya cenderung hijau. Kan nggak apa-apa juga ya, yang punya pendapat. Tapi kan kemudian keputusannya siapa yang memutuskan warna itu? Ya sudah, cuma itu aja. Kalau bicara selera, kalau ditanya masing-masing jamaah bisa beda-beda. Ada yang mengatakan mungkin biru, ada yang memilih coklat, ada yang memilih warna hijau, hijau muda, hijau tua, biru dongker, biru ini, biru itu. Bisa sangat banyaknya, luar biasa. Tapi kalau sudah diputuskan merah, ya sudah. Meskipun itu nggak sesuai dengan warna kesukaan saya lebih suka warna lain. Itu kan haknya. Nah, dalam kehidupan rumah tangga juga sama. Termasuk juga kadang-kadang meletakkan barang. Kan meletakkan barang itu ada yang kalau sudah mengatur barang-barang di rumah, itu persoalannya yang perlu disepakati, ini kewenangannya siapa? Kewenangan suami atau kewenangan istri? Ngatur rumah itu sebetulnya siapa? Atau dikerjakan bareng-bareng? Kalau bareng-bareng ya ayo disepakati. Kan kadang-kadang cuma masalahnya sepele, ini mejanya arahnya kemana ini? Arahnya ke utara atau ke timur, ke barat dan seterusnya. Kursi juga diletakkan di sebelah mana, lemari, yang semuanya hukum asalnya mubah. Ya, hukum asalnya mubah. Artinya lemari mau menghadap kemana pun kan boleh, meja mau menghadap kemana pun boleh. Terus kemudian mejanya terbuat dari bahan apa? Ya masing-masing kita bisa berbeda pandangan. Yang satu mengusulkan pakai kayu aja, tapi yang lain mengatakan kalau kayu nanti dimakan rayap. Saya cenderungnya pakai bahan yang lain. Nah, ini kan ruang-ruang yang kita silakan berbeda. Nah, di sini kita belajar untuk saling menghargai. Karena kalau sudah masuk bab ini kita bisa berbeda pendapat dan dalam bahasan yang sangat banyak. Dari mulai pintu pagar sampai pintu dapur, artinya dari mulai pintu masuk sampai belakang, itu bisa menjadi ruang di mana orang berbeda. Dan di situ yang paling penting adalah sepakati siapa yang punya kewenangan untuk memutuskan. Kalau disepakati bahwa ibu yang ada di rumah yang berwenang untuk mengatur untuk urusan-urusan seperti ini, ya berikan kewenangannya. Diserahkan kepada ibu untuk mengatur
Termasuk ternyata ibu nanti beli pernak-pernik yang mungkin nggak disetujui oleh suami. Suami mikir ini ngapain pakai begini segala. Ya itu haknya. Karena kadang-kadang bagi sebagian suami merasa bahwa ngapain untuk beli barang-barang tertentu yang dirasa kurang diperlukan. Tapi bagi istri mungkin ada sisi keindahan yang diperlukan untuk menghidupkan suasana dalam rumah. Nah, kemudian menghargai ini kalau dalam kehidupan antar suami dan istri itu menghargai juga termasuk ide ya, dan termasuk ambisi ya. Misalnya begini, suami punya keinginan, yang keinginan itu bisa jadi tidak disetujui oleh istri. Nah, termasuk juga dalam bab seperti ini menjadi ruang di mana orang punya pandangan yang berbeda. Ini dalam kehidupan rumah tangga, kalau kita kaitkan dengan nasab, ini namanya hasab. Ini pakai huruf H, pakai huruf H ya, hasab. Jadi kalau nasab itu jalur keturunan dari bapak, kemudian kakek, nenek dan seterusnya. Kalau hasab itu berhubungan dengan profesi, keahlian yang dimiliki oleh keluarga besar yang bisa menjadi kebanggaan. Ada yang hasabnya dikenal dengan profesi tertentu dan itu menjadi kebanggaan keluarga. Misalnya ada satu keluarga yang memang dikenal sebagai ahli kunci dan turun-temurun sampai sekarang kuncinya Ka'bah itu memang diserahkan kepada ahli kunci yang ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai hari ini, yang pegang kuncinya. Itu nasabnya bukan cuma sekedar nasab, tapi memang profesinya di situ. Ya, jadi ada keterampilan atau keahlian yang diwariskan turun-temurun. Sama seperti kalau kita sekarang misalnya ada di antara kita yang latar belakang keluarganya memang pengusaha, tapi ada sebagian yang latar belakang keluarganya guru, dosen. Ini kan dua bidang yang berbeda atau dua ruang yang berbeda. Ya kadang-kadang kalau diajak ngobrol, yang satu cara berpikirnya berbeda. Ya, kalau yang pengusaha lebih berani menghadapi tantangan, sementara yang guru nanti mungkin dengan pertimbangan-pertimbangan yang sangat terukur dirasa ini kurang pas, akhirnya bolak-balik nggak ketemu. Nah, di sini jadi ruang untuk masing-masing menghargai. Dan termasuk yang berikutnya, menghargai adalah menghargai peran. Nah, ini juga penting. Menghargai peran yang dimiliki atau dilakukan oleh pasangan. Suami menghargai istri, istri menghargai suami. Suami menghargai istri, bahwa istri punya peran yang tidak bisa dianggap kecil. Kalau sekarang orang menyebut ada pekerjaan namanya ibu rumah tangga, pekerjaannya bukan pekerjaan yang ringan. Di antaranya yang dibuat adalah, jadi istri itu bekerja seharian, mengerjakan ini, bereskan rumah, bereskan ini, nyuci, nyetrika, kemudian taman dibersihkan. Pas begitu sudah sore, sudah mulai capek, mau leyeh-leyeh, terus baru pegang HP. Suaminya datang, terus suaminya bilang, ini kok malah pegang HP ini. Dikira seharian pegang HP itu, padahal ini sudah seharian bekerja beraktivitas, pas kelihatan oleh suaminya pegang HP, dikira seharian pegang HP. Nah, ini juga bagian dari yang perlu kita pahami, bahwa coba perhatikan, ini beres ini, taman ini loh, jadi beres ini siapa yang ngerjakan? Nah, kita nggak di rumah, ini yang nyapu ini siapa, yang ngepel siapa, kemudian kamar mandi kok bersih itu siapa yang ngerjakan itu? Terus ini piring tadi yang berantakan, yang kotor ini siapa yang nyuci ini? Padahal nggak punya pembantu. Kan berarti ada orang yang membersihkan. Terus ruang tengah, ruang depan dan seterusnya ini bersih. Ada baju yang dicuci, pakaian yang disetrika, sementara nggak ada pembantu, itu siapa yang ngerjakan itu? Nah, cuma kebetulan begitu sudah selesai dikerjakan semua, istrinya sudah merasa sudah selesai, baru pegang HP. Pas suaminya datang, kelihatan pegang HP, dikira seharian cuma pegang HP gitu. Padahal baru pegang HP-nya ya barusan gitu ya. Ya baru kita 2 atau 3 menit yang lalu, pas suaminya baru akan datang, baru megang HP. Nah, sebaliknya juga sama, ketika suami bekerja di tempat yang juga penuh resiko, ini juga bagian dari hal yang perlu dihargai oleh istri, karena bisa jadi suami juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang resikonya bukan cuma resiko nyawa,
Ada yang risikonya juga kehormatan, ada risiko yang berhubungan dengan banyak hal yang kalau kita melihat pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh suami itu juga tingkat risikonya, ada yang punya tingkat risiko yang sangat tinggi ya. Dan alhamdulillah suami pulang dalam kondisi sehat, itu bagian yang patut disyukuri. Nah, bentuk menghargainya adalah juga menceritakan hal tersebut kepada anak-anak, supaya jangan sampai anak-anak berkesimpulan yang buruk terhadap bapaknya atau terhadap ibunya. Kalau ada yang muncul dalam benak anak kesimpulan yang negatif tentang bapak, sementara anak nggak tahu, inilah perannya ibu untuk menjelaskan. Ya, bapakmu ini tadi pulang, kan bisa jadi begini, bapak begitu pulang datang tuh kok malah cuma tidur deh. Ya, sementara anak inginnya kalau pulang tuh ya jangan tidur, ngobrol, kemudian ngajak jalan-jalan, ngajak ini itu. Tapi ternyata itu yang tidak dipahami oleh anak, bahwa pekerjaan di tempat bapak bekerja itu sangat melelahkan luar biasa. Ada yang capeknya bukan cuma menguras keringat, tapi menguras perasaan. Dan capeknya luar biasa, capek lahir batin. Nah, disitulah perannya ibu untuk menceritakan bahwa ini yang kita bisa nikmati sekarang ini, termasuk kita bisa makan, kita bisa ini dan itu, nggak lepas dari kerja keras bapak itu. Nah, kita ini sekarang enak ini, kita cuma tinggal duduk-duduk, bapak yang bekerja keras, lalu kita sudah tinggal menikmati hasil jerih payahnya bapak, sampai tangannya keriput, sampai ini dan itu. Nah, ini bagian yang perlu kita ungkapkan. Makanya ini juga bagian dari sikap menghargai. Ini perlu dihadirkan dalam diri anak-anak supaya mereka belajar menghargai bapak atau ibu mereka, dan tentu ada kerjasama dari bapak dan ibu untuk saling menjaga, karena anak-anak juga perlu dikenalkan hal-hal yang patut untuk diketahui. Nah, kemudian bentuk menghargai juga yang lain adalah ketika berbeda pandangan, termasuk berbeda keyakinan. Kadang-kadang kita dihadapkan pada dua hal. Ada satu sisi di mana kita harus tetap memberikan rasa hormat dan menghargai, dan sisi lain kita tidak taat. Contoh yang paling nyata adalah pada surat Luqman, surat ke-31 ayat ke-15. Allah SWT berfirman, wa in jahadaka jika kedua orang tuamu memaksamu, ala untuk apa? An tusyrika bi ma laisa laka bihi ilm, untuk supaya kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Menyekutukanku maksudnya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang kamu tidak punya ilmunya. Maka perintah Allah, fala tuti'huma, jangan taati kedua orang tuamu. Itu tegas. Kalau sudah masuk wilayah kesyirikan, kekufuran, penyimpangan yang berat seperti ini, jangan taati keduanya. Tapi kalimat berikutnya yang menarik, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi tetap bergaul dengan keduanya dengan cara yang baik. Ketika kita diperintahkan untuk berbakti atau berbuat ihsan, maka ini masuk dalamnya adalah berbuat ihsan kepada pasangan, suami, istri, termasuk orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Kemudian ada beberapa dalil yang disebutkan di sini, diantaranya yang disebutkan di halaman 64 di surat Al-Isra ayat 53, ihsan dalam bentuk ucapan. Wa kulli ibadi, katakanlah untuk hamba-hambaku, yaqulul lati hiya ahsan, agar mereka membiasakan mengucapkan perkataan yang ahsan. Ahsan itu artinya perkataan yang lebih baik, bukan yang baik tapi lebih baik. Itu sekaligus untuk mengisyaratkan kepada kita bahwa kadang-kadang kepada orang tua atau kepada pasangan, pada orang dekat, pada orang yang kita hormati, orang yang kita cintai, yang kita gunakan bukan perkataan yang baik tapi yang lebih baik. Dan disebutkan sebelumnya, wa qul li ibadi, katakanlah untuk hamba-hambaku. Ini untuk mengisyaratkan juga bahwa di mana kita hidup, di mana kita berada, disitulah kita menggunakan tata krama, sopan santun yang paling pas untuk berhadapan dengan masyarakat, termasuk orang-orang yang kita cintai. Nah, kemudian ketika kita berbuat ihsan, ihsan itu ada dua jenis. Ihsan itu ada beliau gunakan dua istilah.
Yang pertama ihsan ibtida, ihsan bahwa kita memulai berbuat baik. Dan yang kedua ihsan dalam bentuk merespon. Karena kadang-kadang kita berbuat baik itu kita memang memulai ketika bertemu, berinteraksi, ketika misalnya kalau kita bertemu dengan orang, kita yang memulai melakukan perbuatan ihsan, sapaan yang kita gunakan, hadiah yang kita berikan, itu bentuk ihsan yang kita mulai. Tapi kalau yang kedua adalah merespon. Merespon itu kadang-kadang gini, ada perilaku orang lain, termasuk perilaku pasangan yang tidak menyenangkan, kita diperintahkan untuk berbuat ihsan meskipun tidak menyenangkan. Dan ini bagian yang menarik di poin ini. Dan beliau sebutkan di halaman 65 di buku ini, menggunakan ayat wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah, tidak sama yang namanya kebajikan dengan kejahatan. Idfa' billati hiya ahsan, tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Nah, ini menunjukkan bahwa ada perbuatan ihsan. Ketika orang berbuat kasar pada kita, termasuk pasangan, suami bertemu istri, istri bertemu suami, pasangan melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan, tidak perlu kemudian dibalas dengan cara yang sama. Emang kalau situ marah, saya juga nggak bisa marah. Ya, hal ini mau ngajak ribut ini ya, mau ngajak gelut nih. Nah, enggak, kalau pasangan justru ngajak gelut, di situ kesempatan bagi kita untuk berlatih berbuat ihsan. Idfa' billati hiya ahsan. Ditolaknya dengan cara yang lebih baik. Dan yang menarik, cara Quran ini itu memberikan resep luar biasa. Kalau itu sampai dilakukan, menolak dengan cara yang lebih baik, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah, kalau ada permusuhan antara kalian berdua, antara Anda dengan orang tersebut, maka Allah akan kembalikan ka'annahu waliyyun hamim. Permusuhan yang direspon dengan cara yang lebih baik tadi akan berujung menjadi teman yang sangat setia. Jadi ketika sana ngajak ribut, ngajak gelut, ya kita tidak meresponnya dengan cara yang sama. Lama kelamaan akhirnya apa? Allah akan bolak-balikkan hatinya, dan akhirnya kemudian Allah akan menjadikan keduanya saling mencintai dan bisa menjadi pasangan yang setia. Makanya akhlak ini kita praktekkan baik oleh suami kepada istri, istri kepada suami. Karena dalam kehidupan sehari-hari sudah barang tentu kadang-kadang kita mendapati salah satu pasangan melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan. Ajaran yang diajarkan oleh ayat ini di surat Fussilat ayat 34 ini, yaitu idfa' billati hiya ahsan, di sini sekaligus menunjukkan pada kita ada yang perlu kita latih. Kalau kita sering ngangkat barbel itu ngelatih otot, ya. Kalau sering baca itu melatih otot intelektual. Nah, kalau ini melatih otot mentalnya. Jadi akhirnya kuat-kuatan, ya, sana ngamuk, sana marah, sana, tapi kita respon dengan senyum, kemudian tetap direspon dengan ucapan-ucapan yang baik, tidak terpancing untuk ikut marah juga. Akhirnya sana capek juga, ada pasangan capek juga ketika melihat ternyata kita tidak terpancing dengan suasana tersebut. Nah, ini berkaitan dengan ihsan, dan Allah perintahkan kepada kita untuk berbuat ihsan lewat lisan Nabi Muhammad SAW. Innallaha ta'ala muhsinun fa ahsinu. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha berbuat ihsan, maka berbuat ihsanlah kalian, berbuat baiklah kalian. Nah, ini yang berkaitan dengan tips yang ke-14. Dan di penghujung ada bentuk ihsan dalam, kalau di awal tadi dalam bentuk ucapan, Nabi Muhammad SAW pernah mempraktekkan dalam bentuk perbuatan. Perbuatannya dilakukan dengan cara apa? Waktu itu ketika Sofiyah itu istri Nabi SAW yang kebetulan postur tubuhnya memang nggak tinggi. Nah, kemudian mau naik unta. Kita semua tahu kalau naik unta itu, kalau Bapak Ibu yang pernah umroh, pernah haji, terutama era tahun 90-an ya, sampai awal tahun 2000-an, sebelum tahun 2010, di Arafah itu masih ada jasa naik unta itu. Itu kalau naik unta kan nggak bisa langsung naik, itu pasti ada disediakan entah itu ember atau disediakan pijakan untuk bisa naik ke atas untanya. Nabi Muhammad SAW saat itu
mempersilahkan kaki beliau untuk jadi pijakan supaya Sofiyah bisa naik. Dan sebagian riwayat mengatakan bahwa yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW, beliau sengaja ketika itu beliau meletakkan kakinya, kemudian menyiapkan pundaknya supaya nanti Sofiyah bisa naik ke atas unta. Nah, ini kalau kendaraannya unta. Kalau kendaraannya roda 4 Toyota, terus gimana bentuk terapannya? Salah seorang ulama mengatakan bahwa bentuk terapannya adalah dengan cara dibukakan pintunya. Kalau istri mau naik ke mobil. Dan ini pernah sempat viral di Timur Tengah, secara khusus di Saudi, ketika ada seorang istri yang masih kebetulan kuliah di salah satu kampus. Setiap kali diantar suaminya itu menjadi perhatian dan sorotan mahasiswi yang lain, karena mereka iri perlakuan sang suami kepada ibu ini. Jadi setiap kali ke kampus, pas mau keluar itu dibukakan pintunya oleh suaminya. Jadi setiap kali sampai selalu dibukakan. Kalau yang lain enggak, yang lain udah sampai ya buka sendiri aja, langsung udah bisa buka sendiri. Dan itu jadi bahan pembicaraan, mereka kagum karena setiap kali sampai di kampus seperti itu. Nah, meskipun belakangan ketahuan ternyata memang pintunya nggak bisa dibuka dari dalam. Ya, jadi nggak bisa dibuka dari dalam sehingga perlu dibuka dari luar, suaminya yang bukakan. Tapi di situ mereka yang menyaksikan itu melihat ini luar biasa nih suami yang setia pada istri dan sangat ihsan, sangat berbuat baik pada istrinya sampai pintu saja dibukakan. Sementara yang lain itu kan nggak ada gitu. Di mana-mana mereka merasa umum ya sudah biasa aja. Dan itu bukan bermaksud merendahkan istri juga, tapi karena sudah biasa begitu sampai di tempat turun sudah sampai di kampus ya turun aja buka pintu sendiri, karena memang pintunya bisa langsung dibuka dan suami juga bisa langsung berangkat. Nah, ini ulasan yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.